Fotonya kamu dipakai dalam ritual gelap. Dan energi dari orang yang melakukannya masih terasa kuat sampai sekarang. Tapi siapa pelakunya? Kenapa dia sampai melakukan itu? Dan apa maksud sebenarnya dari semua ini? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema fotonya kamu dipakai dalam ritual gelap, siapa pelakunya? Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sepertinya ada seseorang yang pernah merasa sangat kehilangan dalam hidupnya. Dan kehilangan itu dalam pikirannya ada hubungannya dengan kamu. Bukan hanya sebagai kenangan samar atau bayangan masa lalu, tetapi sebagai sesuatu yang begitu melekat dan berdampak. Seolah kamu adalah pusat dari segala rasa hampa yang kini dia rasakan. Ketika dia menatap ke belakang, menelusuri setiap kejadian yang pernah membentuk luka dalam dirinya, kamu muncul sebagai sosok yang tak bisa dia hindari dalam benaknya. Kamu bukan hanya bagian dari kisah hidupnya, tetapi kamu adalah inti dari cerita itu sendiri. Kamu adalah titik terang sekaligus bayangan yang selalu menghantui, yang tetap hadir di setiap ruang kosong dalam pikirannya. Setiap kali dia berusaha untuk melangkah maju, sesuatu dalam dirinya menariknya untuk menoleh ke belakang, mencari jawaban atas pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Dan ketika dia berusaha untuk memahami perasaannya, perasaan yang begitu membingungkan, penuh kontradiksi, dia bertanya-tanya, kenapa harus begini? Kenapa semua rasa ini masih tertinggal? Padahal waktu telah berlalu, begitu banyak detik, menit, dan jam yang telah mengalir tanpa bisa dia tahan. Dunia telah berubah, begitu banyak hal baru yang telah terjadi. Namun perasaan itu, perasaan yang begitu kuat, begitu menggenggam, tetap tinggal. Bahkan semakin lama, ia merasa semakin sulit untuk melepaskanmu. Seolah ada ikatan yang mengikat meskipun ruang dan waktu telah memisahkan kalian. Perasaan itu seolah-olah telah menjadi bagian dari dirinya. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dia ubah. Seperti sebuah puisi lama yang tak pernah selesai ditulis, kamu adalah bait-bait yang terpotong di tengah jalan. Setiap kenangan bersamamu, setiap momen yang pernah ada, kini terjebak dalam ruang antara waktu yang tak bisa ia paham. Dalam kesendiriannya, dia merasa bahwa hanya ada satu hal yang bisa membuatnya merasa lengkap lagi, yaitu menemukan kembali jawaban atas perasaan yang tidak pernah ia pahami. Kamu dalam pikirannya bukan sekadar sebuah kenangan, tetapi sebuah pengingat yang terus hidup, mengisi setiap ruang hampa di dalam dirinya. Tidak ada yang bisa menghapus jejakmu. Dan walaupun dia mencoba untuk melupakan, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan kenangan itu, bayanganmu tetap hadir. Dalam sunyinya malam, dalam keheningan ruang yang kosong, saat ia mencoba menenangkan diri, bayanganmu datang lagi. Bukan karena dia membencimu, tidak sama sekali, tetapi lebih karena ia belum selesai dengan perasaan yang tertinggal padamu. Ia tidak tahu bagaimana cara mengakhiri bab itu, bagaimana cara menghapus rasa yang tak terungkapkan, yang seharusnya menjadi bagian dari kisah yang sudah selesai. Tapi kisah itu tidak pernah selesai. Kamu masih ada di sana, di dalam pikirannya, berulang kali tanpa henti. Ada rasa yang sangat dalam yang dia rasakan. Rasa penyesalan yang tidak bisa disembuhkan hanya dengan waktu. Ada bagian dari dirinya yang terus berteriak, mencari alasan. Mencari jawaban yang tak pernah ia temukan. Kapan semuanya mulai berubah? Apa yang salah? Mungkin ia merasa bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, setiap keputusan yang diambil, setiap kata yang tak pernah terucap, semua itu berkontribusi pada rasa kecewa yang terus menghantui. Rasa yang semakin dalam, semakin mengakar, karena tak ada ruang untuk penyembuhan. Ia tak pernah menemukan cara untuk menerima kenyataan itu dengan penuh hati, dengan penuh pemahaman. Dan disinilah kamu datang. Dalam pikirannya, kamu adalah bagian dari luka itu,
karena tanpa kehadiranmu, tanpa hubungan itu, mungkin luka ini tidak akan sebesar ini. Kamu adalah kunci yang membuka pintu perasaan yang tak pernah diselesaikan. Kartu Five of Cups muncul sebagai energi utama dalam bacaan ini. Dan ini sangat mewakili perasaan yang dia alami. Dia bukan hanya merasa kecewa atau kehilangan, tetapi juga merasa terperangkap dalam perasaan itu, merasa bahwa ia tidak bisa keluar dari cengkeraman masa lalu. Setiap kali ia berusaha untuk melangkah maju, kenangan itu menariknya kembali. Cinta yang telah hilang, harapan yang pernah ada, semuanya kini berubah menjadi kesedihan yang membebani. Ia merasa bahwa dunia di luar sana tidak pernah bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam dirinya. Ia terjebak dalam perasaan kesedihan yang tidak bisa diungkapkan, dalam penyesalan yang terus mengalir, seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir. Kekecewaan itu menguasai dirinya, menyelimuti hatinya, dan ia merasa bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup tanpa menemukan cara untuk mengatasi semua perasaan ini. Luka itu bukan sekadar luka biasa. Ini adalah luka yang telah diendapkan begitu lama. Ia merasa bahwa perasaan itu harus diterima dengan cara tertentu, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Tidak ada ruang untuk pemulihan yang sehat. Tidak ada cara untuk menyembuhkan luka yang begitu dalam. Ia membawa rasa sakit itu setiap hari, dan meskipun waktu berjalan, rasa itu tidak kunjung hilang. Itu hanya menjadi lebih dalam, lebih menyesakkan, tanpa ada yang bisa mengobati. Dalam pikirannya, kamu adalah bagian dari luka itu. Kamu adalah bagian dari kisah yang tak pernah selesai, dan itulah yang membuatmu terus hadir dalam pikirannya. Kamu adalah kenangan yang tak bisa ia lepaskan. Bukan karena kebencian, tetapi karena ketidakmampuan untuk melepaskan apa yang pernah ia anggap begitu penting dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang menarik, dan itu adalah kartu Ace of Cups, sebuah simbol dari perasaan yang pernah begitu tulus dan dalam. Ada cinta di balik semua rasa ini. Cinta yang dahulu begitu indah, begitu murni, tetapi sekarang telah terdistorsi menjadi sesuatu yang jauh berbeda. Pada mulanya, cinta itu adalah sesuatu yang berkembang dengan penuh harapan dan janji. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa adanya ruang untuk ekspresi yang sehat, perasaan itu mulai membusuk, mulai berubah menjadi obsesi yang tidak sehat. Cinta yang seharusnya tumbuh dalam kedamaian, kini terjerat dalam kekacauan perasaan yang tidak terselesaikan. Ia mencoba untuk menemukan jalan keluar dari perasaan itu dengan melakukan sesuatu yang bisa menghubungkan dirinya denganmu. Namun, apa yang ia lakukan bukanlah sesuatu yang sehat. Ia mencoba untuk mengikat perasaan itu dalam cara yang salah, melalui ritual atau energi yang tidak murni. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk mencintai dengan cara yang benar, dan karena itu ia terperangkap dalam kecemasan yang terus berkembang. Entah itu cinta yang pernah ditolak, atau harapan yang tidak pernah tercapai, tetapi ada sebuah perasaan besar yang meluap di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang memaksa dirinya untuk mencari cara untuk menghubungi kamu lagi. Namun cara yang ia pilih tidak datang dari tempat yang sehat. Itu bukan datang dari keinginan untuk menyembuhkan atau memperbaiki, tetapi dari keinginan untuk mengontrol, untuk mengembalikan perasaan yang pernah ada. Ia mencoba untuk menghubungimu dengan cara yang keliru, melalui energi dan upaya yang tidak berdasarkan pada kasih yang sejati. Perasaan itu membesar, meluap, dan membuatnya merasa terjebak dalam lingkaran emosi yang tidak terpecahkan. Kartu Five of Wands menunjukkan bahwa ada pertempuran batin yang sangat besar yang sedang dia alami. Ada konflik internal yang sangat kuat, sebuah perjuangan yang terus berlanjut di dalam dirinya. Bagian dari dirinya ingin melanjutkan hidup, ingin menerima kenyataan dan pergi maju. Tetapi ada bagian lain yang terus berjuang untuk mempertahankan perasaan itu, untuk tidak melepaskanmu dan untuk merasa bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya, atau setidaknya atas cerita kalian berdua. Dalam pikirannya, kamu telah menang. Kamu telah melangkah maju, kamu telah menemukan kebahagiaanmu, dan itu membuatnya merasa kalah, merasa terpinggirkan.
Maka, ada perasaan ingin mengembalikan kekuatan itu, ingin menunjukkan bahwa ia masih bisa mengontrol narasi hidupnya. Bahkan jika itu berarti mencoba mengendalikan perasaanmu dan hidupmu, melalui cara yang tidak sehat. Orang ini tidak hanya terjebak dalam perasaan sendiri, tetapi juga dalam kompetisi dengan energi yang kamu pancarkan. Ia merasa tertinggal di belakang, melihat bagaimana hidupmu seolah berjalan dengan lancar, penuh kebahagiaan dan keberhasilan. Semua ini membuatnya merasa iri, merasa kurang. Dan dalam perasaan itu, ia ingin menguasai kembali sesuatu yang pernah ia anggap miliknya, atau yang pernah ia impikan menjadi miliknya. Tidak ada kebencian di sana, hanya perasaan tertinggal dan cemas. Rasa tidak memiliki kendali atas kehidupan yang seharusnya ia miliki. Ia tidak tahu bagaimana cara untuk berhenti menginginkan sesuatu yang sudah tidak lagi untuknya. Dan itu mendorongnya untuk mengambil langkah-langkah yang bisa menjerat kamu kembali dalam kehidupannya. Ini bukanlah tentang membenci, tetapi tentang keinginan untuk memiliki kembali sesuatu yang telah hilang. Bahkan jika itu berarti merusak dirimu sendiri dalam prosesnya. Kartu Eight of Wands menunjukkan bahwa energi ini bergerak begitu cepat. Seperti gelombang besar yang datang dengan tiba-tiba, dorongan emosional yang tidak bisa dihentikan. Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini energi kamu cepat terkuras, atau suasana hati berubah dengan cara yang tidak bisa kamu jelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan batinmu, dan kamu merasa lelah tetapi tidak tahu apa yang menyebabkan kelelahan itu. Rasanya seolah ada beban yang bukan milikmu, tetapi tetap saja harus kamu pikul. Itu karena energi yang dikirimkan padamu begitu deras, begitu cepat. Ia mungkin menggunakan objek-objek yang pernah terhubung denganmu, seperti foto atau benda pribadi, untuk menciptakan hubungan emosional yang tidak sehat itu. Dia mencoba menyentuh ruang batinmu dengan cara yang tidak langsung, membangkitkan kenangan dan perasaan yang sudah lama terkubur. Dan akhirnya, kartu Four of Wands memperlihatkan bahwa apa yang sebenarnya dia inginkan adalah ikatan kembali. Ia tidak hanya ingin kamu kembali dalam arti hubungan romantis, tetapi dia ingin kembali menemukan rasa stabilitas, rasa aman yang ia rasakan dulu saat berada di dekatmu. Mungkin dia pernah membayangkan masa depan bersamamu, sebuah rumah yang penuh tawa dan kebahagiaan. Namun, impian itu runtuh begitu saja. Dan karena ia tidak bisa menerima kenyataan itu, ia berusaha untuk memanipulasi energi yang ada, menciptakan keterikatan yang semu antara kalian berdua. Sebuah koneksi yang tidak sehat, tetapi yang memberikan perasaan palsu bahwa ia tidak sepenuhnya sendirian dalam hidup ini. Namun penting untuk diingat bahwa cinta yang sejati tidak pernah memaksa. Cinta yang sejati tidak mengikat melalui energi yang tidak sehat atau manipulatif. Cinta yang sejati adalah yang memberi ruang untuk tumbuh, yang memungkinkan kedua pihak menemukan kebebasan dan kedamaian dalam diri mereka masing-masing. Dalam situasi seperti ini, kamu berhak untuk menjaga jarak dan melindungi energi serta kesejahteraan batinmu. Jika kamu merasa terganggu oleh semua ini, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menetapkan batas dan memilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam keterikatan yang penuh ilusi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 8811 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil,
membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.